Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik teman-teman, di edisi kali ini, di bercanda kali ini, saya kedatangan wakil ketua kak ya, wakil ketua Dewan Saka Bakti Husada Kota Tanjung Pinang. Di sini ada Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi Kak, Bakti Husada di Kota Tanjung Pinang aktif Kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah aktif. Jadi Bakti Husada ini dalam belakangan inilah kita berbicara tentang COVID. Yeah. Dalam keadaan COVID gini, perkembangan Saka Bakti Husada sendiri bagaimana? Alhamdulillah kita masih berkembang ya. Maksudnya kita masih merekrut anggota baru, masih melakukan kegiatan rutin, latihan rutin. Tetapi sekarang karena COVID-19, jadi kita lebih ke virtual. Jadi kalau misalnya pun mau ketemu secara langsung itu tetap menggunakan prokes ada yang masker, ketat, jaga cuci jarak, tangan dan jaga jarak. Kan Bakti Husada nih di Saka Kesehatan nih. Iya. Berarti perannya dalam masa COVID ini seharusnya jadi sorotan dong, seperti itu kan Kak. Apakah ada ikut dalam belakangannya ikut nggak dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dalam rangka COVID? Oh tentu saja, kami ada ikut. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Contohnya kayak pembagian masker di beberapa titik ataupun melakukan desinfektan di beberapa titik. Belakangan seperti itu sih. Terus kalau program-program Bakti Husada sendiri dalam masa pandemi ini bagaimana tuh? Kita sih untuk program ingin membentuk adanya satgas. Oh. Supaya istilahnya di Pramuka ini, kalau di nasional pasti ada satgas. Iya, betul, ada satgas. Betul. Nah, untuk di Sakanya kita belum semua punya satgas. Jadi kita pengen di Saka Bakti Husada ini kita punya satgas yang bisa menyadarkan orang-orang supaya sadar. Iya, karena ya dengan kondisi saat ini tingkat kesadaran masyarakat yang kurang Kak ya. Iya, jadi melalui sekali. Bakti Husada lah itu kan ya. Terus selain bagi-bagi masker, disinfektan, kalau dalam kegiatan vaksinasi? Nah, kalau untuk kegiatan vaksinasi mungkin kita tidak ikut langsung karena kalau teman-teman kita yang di Saka Bakti Husada mereka masih penegak. Misalnya untuk vaksin kan kita 18 tahun. Jadi mereka kita anjurkan untuk melakukan sosialisasi lah melalui media sosial. Sedangkan yang sudah pandega sudah 18 tahun ke atas, tentu saja kita ngikut aturan pemerintah untuk vaksin. Seperti ini aja lah, karena kakak kan dari Saka Bakti Husada. Saka Bakti Husada sendiri kan karena dari Sakanya Dinas Kesehatan nih. Iya, benar sekali. Yang mau ditanya itu saya lebih ke tentang prokes. Okay. Karena kalau prokes untuk teman-teman pramuka lebih enak disampaikan oleh kawan pramuka langsung gitu, ya kan Kak. Jadi tadi itu saya sempat berbincang juga di bercanda dengan Kak Huzaifa Dadang. Kebetulan kan dia dalam keluarga, dia bilang penggunaan masker sekarang itu bukan hanya menggunakan masker, tapi menggunakan masker dengan benar. Iya, benar sekali. Nah, kalau itu bagaimana tuh Kak, tentang penggunaan masker dengan benar sendiri? Nah, tentu saja itu merupakan sesuatu hal yang wajib ya. Dan kita juga harus melakukan sosialisasi untuk gimana cara pakai masker dengan benar. Karena kita ngelihat di jalan, banyak yang tidak menggunakan masker. Iya, betul. Ataupun menggunakan masker yang menggunakan bahan yang scuba, yang seharusnya tidak boleh dipakai. Nah, kalau dari kita sih seharusnya kita memberikan sosialisasi yang tepat ya untuk cara penggunaan masker ataupun itu cara penggunaan masker apa saja yang bisa digunakan untuk mengurangi penularan dari COVID gitu sih. Itu kalau dalam penggunaan masker kan sekarang yang saya tahu 3M plus 2M. 2M-nya itu yang baru nih apa tuh Kak? Nah, kalau yang 2M kita kan yang 3M udah tahu tuh, pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Nah, kalau yang 2M-nya itu mengurangi mobilisasi dan satu lagi apa ya? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Nah, betul. Kerumunan. Nah,
itulah yang harus kita lakukan untuk supaya COVID di tempat kita tidak banyak, karena sekarang kita tahu sendiri angka COVID fluktuatif sekali, maksudnya naik turun kan. Jadi saya sih lebih ya gimana caranya lah kita menyadarkan masyarakat kita untuk menggalakkan 5M itu. Iya, karena kalau kakak perhatikan, kita lah bersama perhatikan di tempat-tempat umum itu, di tempat-tempat umum saja masih banyak yang tidak menyediakan tempat cuci tangan. Iya, kemudian kedai kopi itu nggak ada tuh jarak-jarak segala macamnya gitu. Sekali. Iya kan? Iya. Tapi inilah bahwa melalui Saka Bakti Husada saya rasa kawan-kawan itu tidak pun orang-orang lain teredukasi, tapi anggota-anggota Saka Bakti Husada sendiri dapat teredukasi. Seperti itu. Kemudian nih saya ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat nih Kak kebetulan. Jadi ketimbang saya meraba-raba pertanyaan yang mau saya sampaikan, lebih bagus nih pertanyaan yang sudah saya catat. Iya. Beberapa ya Kak ya. Dalam menjaga kesehatan. Dalam menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini, bagaimana Kak upaya-upayanya? Gitu. Upaya-upayanya. Sebenarnya kalau untuk kesehatan itu lebih ke diri sendiri. Kita harus sadar. Harus sadar dari diri sendiri, istilahnya ya kita harus jaga kebersihan, olahraga, segala macam, minum obat yang disarankan untuk menaikkan imunitas tubuh, itu harus sih, dan pastinya ya patuhi 5M itu. Itu gitu. Pasti itu ya, untuk itu mutlak pasti. Selama COVID ini masih ada itu yang harus. Itu hukum mutlaknya. Nah, kan ada nih Kak, Indonesia Sehat Pramuka Berjaya. Nah, menurut kakak sendiri di Saka Bakti Husada, Indonesia Sehat Pramuka Berjaya itu gimana sih? Nah. Itu merupakan sesuatu hal yang sangat bermakna ya. Maksudnya kita sebagai generasi muda, kita harus di masa pandemi ini kita harus menjadi tempat atau menjadi orang yang bisa ngasih tahu ke orang lain yang belum tahu. Iya betul. Biar orang awam jadi tahu kayak gimana situasi kondisi saat ini. Nah, kalau misalnya orang-orang sudah tahu atau kita yang sudah tahu, otomatis lebih mudah bagi pemerintah ya khususnya untuk ngatur kita. Misalnya untuk memberi himbauan kepada masyarakat kita. Gitu sih. Ya, kalau lagi di tengah COVID ini ya itu tadi ya kayak kegiatan pasti terkendala dan akhirnya menggunakan virtual, online dan sebagainya macamnya. Terakhir lah Kak, kalau seperti itu tentang bagaimana nih pesan-pesan kakak ke penonton bercanda ini mengenai COVID-19 dan juga kegiatan dan juga kepramukaan berdasarkan kacamata kakak sebagai anggota Saka Bakti Husada. Kalau pesan kami, tetap patuhi 5M. Jangan pernah kasih kendor. Jangan kasih kendor. Walaupun istilah kita sudah divaksin, jangan berpikiran wah udah divaksin nih udah aman. Betul. Tetap harus 5M-nya tetap harus dijaga. Karena ya kita nggak tahu kayak gimana. Karena kita bermusuhan dengan musuh yang tidak tampak. Betul. Gitu. Jadi kalau zaman dulu orang bermusuhan dengan musuh tak tampak tuh mistis-mistis. Kalau sekarang tak nampak tapi nyata. Iya, benar sekali. Tak nampak tapi nyata. Yang penting itu tadi, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Saya rasa itu aja, Kak Fitri. Terima kasih banyak kehadirannya di podcast bercanda ini. Semoga nanti kedepannya kawan-kawan yang mendengarkan dapat teredukasi tentang COVID-19. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.